Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Anggotanya itu ada saya sendiri, Restu Agung Nugraha. Yang kedua ada Muhammad Farhanudin, 3 di Lutfi Aji Saputra. Kemudian ada Jepan dan juga ada Jepi. Jadi kali ini kelompok 3 akan membahas suatu permasalahan atau isu yang ada di Kaggle mengenai AI. Namun sebelum membahas permasalahan tersebut, mungkin kita akan mengenal apa itu Kaggle dan AI. Kaggle sendiri adalah situs untuk berbagi ide yang berisi komunitas online yang dibangun oleh Goldblum di tahun 2010. Komunitas ini merupakan para ahli ataupun minat dalam dunia data science yang ingin belajar lebih dalam terkait machine learning ataupun ilmu terkait lainnya. AI atau Artificial Intelligence atau yang kita kenal dengan kecerdasan buatan. Jadi AI merupakan sistem komputer dengan program khusus untuk bisa menjalankan tugasnya layaknya manusia. AI memiliki berbagai macam jenisnya, antara lain yang pertama expert system. Expert system dibuat untuk menirukan penalaran dan pemecahan dari seorang pakar atau ahli. Kemudian yang kedua machine learning. AI yang dibuat untuk membuat model analitis yang kebanyakan dibuat secara otomatisasi. Kemudian yang ketiga, neural network and deep learning. Neural network merupakan sistem pemrosesan data dalam unit threshold yang binar. Sedangkan deep learning merupakan suatu model yang bisa menekuni tata cara komputasinya sendiri dengan otaknya sendiri. Kemudian yang keempat, genetic algorithm. Genetic algorithm adalah suatu algoritma yang mencontoh proses evolusi alami, di mana konsep utamanya adalah individu-individu yang paling unggul akan bertahan hidup. Kemudian yang kelima, natural language processing, berhubungan dengan interaksi antar komputer dan manusia menggunakan bahasa alami. Dan yang keenam, computer vision. Computer vision adalah di mana disebut sebuah sistem dan yang membuat dapat melihat dan menganalisis objek di sekitarnya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, robotik. Robotik merupakan cabang AI yang berhubungan dengan desain, konstruksi, pengoperasian, dan penggunaan robot. Pembahasan kali ini akan membahas topik dengan judul Japanese English Bilingual Corpus. Nah, dalam topik ini akan dikhususkan untuk membahas yang berhubungan dengan Wikipedia Kyoto Articles, yaitu pembahasan yang mengenai penerjemahan bahasa Jepang ke bahasa Inggris secara otomatis. Pemecahan ini akan menggunakan AI atau Artificial Intelligence, lebih tepatnya menggunakan Natural Language Processing atau biasa dikenal dengan NLP. Tujuan utama topik ini diangkat oleh developer adalah untuk mendukung penelitian dan pengembangan yang relevan dengan terjemahan mesin multibahasa yang berkinerja tinggi, mengekstraksi informasi, dan teknologi pemrosesan bahasa lainnya. Alasan permasalahan ini diangkat yaitu karena topik ini cukup menarik dan dapat dimanfaatkan untuk data bilingual, yaitu jika dibayangkan dalam pengaplikasiannya sangat bermanfaat untuk menerjemahkan bahasa secara langsung tanpa memerlukan orang lain sebagai penerjemah. Contohnya jika seseorang ingin membuka sebuah website dalam bahasa asing, maka AI tersebut akan secara otomatis menerjemahkan bahasa sesuai dengan bahasa yang dikuasai oleh user dari pengguna teknologi tersebut. Atau misalnya jika seorang mahasiswa ingin membuka sebuah website dalam bahasa Inggris, maka teks dalam website tersebut akan otomatis diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Untuk data yang digunakan bisa terbilang tidak terlalu besar, dengan jumlah 500.000 pasang kalimat yang memiliki terjemahan secara manual yang banyak digunakan berhubungan dengan daerah Kyoto. Kemudian untuk bahasa yang digunakan adalah bahasa Python untuk membuat sistem NLP-nya. Proses dari sistem NLP sendiri pada proses penerjemahan yang dibuat ini dapat terbagi menjadi 3 langkah proses, yaitu yang pertama ada primary translation, kemudian yang kedua ada secondary to improve fluency, yang ketiga ada final check for technical terms, dan pengkategorian data atau file yang berjumlah 500.000 pasang tersebut dibagi lagi menjadi kalimat yang menjadi 15 kategori. Untuk kategorinya sendiri ada school, railway, family, building, Shinto, person name, geographical name, culture, road, Buddhism, literature, title, history, shrines and temples,
Dan yang terakhir adalah Emperor. Dari hal tadi, dimungkinkan sebuah pengamatan tentang bagaimana terjemahan telah dielaborasi sehingga dapat diterapkan untuk penggunaan seperti penelitian dan pengembangan yang relevan. Dengan alat bantu terjemahan dan analisis kesalahan terjemahan oleh manusia. Penggunaan spesifiknya pada sebuah artikel dan terkhusus untuk artikel yang berhubungan dengan Kyoto dan topik lainnya seperti kebudayaan Jepang, agama dan sejarahnya yang berada di Jepang yang bisa kita gunakan untuk menerjemahkan informasi wisata pada turis atau membuat glosarium untuk panduan wisata terutama di kota Kyoto, Jepang. Untuk sampel penggunaannya sebagai berikut, yaitu misalnya pada artikel di Wikipedia yang disimpan pada satu file XML di korpus, dan korpus ini berisi total 14.111 file. Dan diambil contoh yaitu kutipan singkat dengan judul Kuil Ryonji, dengan setiap tag memiliki implikasi yang berbeda. Berikut contoh bagaimana tahapan komputasinya berjalan. Terima kasih telah menonton video kami dari awal hingga akhir. Kami undur diri, sampai jumpa.